Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Nurul Huda RSUD Sidoarjo dengan tema pentingnya berhalal bihalal di bulan Syawal ini. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, duribat 'alaihim dhillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat terbatas ini, setiap kali khatib naik ke mimbar senantiasa menyampaikan tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, hingga sampai ketika sang malaikat maut mengambil nyawa kita, kita tetap ditakdirkan menjadi hamba Allah yang bertakwa, hingga mudah-mudahan Allah berkenan membentangkan jaminan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat buat kita, istri kita, dan anak turun kita serta kerabat kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari ini adalah Jumat Legi tanggal 19 April 2024 yang bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1445 Hijriah. Maka masih dalam nuansa istihlal, kelanjutan dari Idul Fitri, tetap kami sampaikan melalui mimbar ini dengan doa, Allahumma ja'alna wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa nahnu bi khairin kulla amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang yang kembali kepada kefitrahan, kembali dibersihkan dari noda dan dosa, dan orang yang dibersihkan dosanya maka termasuk wal faizin, orang yang beruntung, dan orang yang beruntung adalah wal maqbulin, orang yang ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan soleh yang bersifat ritual ini menyertai kita 1 tahun ke depan, hingga mudah-mudahan kita masih dikasih kesempatan ketemu Ramadan lagi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kesolehan yang bersifat ritual sudah kita tempakan pada diri kita selama 1 bulan penuh. Jika kita bersungguh-sungguh Ramadan kemarin, maka janji Rasulullah jelas, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dosa-dosa kita terdahulu
diampuni oleh Allah. Mulai dari kita melaksanakan puasa, dosa kita diampuni. Mulai dari kita melakukan sholat siang dan malam, dosa kita diampuni. Mulai kemudian kita menemukan dan mendapatkan Lailatul Qadar, dosa kita pun diampuni. Saking dahsyatnya terampuni dosa ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kayaumin waladathu ummuhu, seperti baru pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Maka sungguh bagi saudara-saudara yang kebetulan punya anak dan anaknya ini tidak sempat untuk tumbuh berkembang karena sudah diambil Allah pada saat bayi, maka ini disebutkan di dalam Al-Quran wildanum mukhalladun, anak surga yang kekal abadi di dalam surga. Karena itulah, karena kita masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah, dikasih kesempatan untuk berinteraksi dengan sesama, maka tentu manusia-manusia yang dilahirkan ke dunia ini, manusia punya musuh bebuyutan. Yang musuh ini adalah musuhnya Nabi Adam. Karena apa? Ketika dia dikeluarkan dari surga, maka dia betul-betul dendam pada anak cucu Adam, yaitu manusia. Siapakah dia? Iblis dan anak cucunya iblis. Dari sejak zaman Nabi Adam, iblis itu tidak pernah mati dan dimatikan. Karena sebelum dikeluarkan dari surga, iblis minta dua hal. Yang pertama, minta umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Yang kedua, minta dikasih kesempatan untuk menggoda anak cucu Adam. Termasuk Nabi Adam dikeluarkan dari surga, itu juga atas tipu daya iblis. Maka ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, maka iblis pun ingin menyusul untuk menggoda dan menggelincirkan. Maka sebagaimana hadis qudsi yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, Allah berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku menciptakan hambaku ini bersih, fajtalas lahum syayatin, maka menggelincirkan manusia atau anak cucu Adam atau hambaku itu setan-setan antinihim dari agamanya. Karena sesungguhnya manusia itu punya akal, punya nalar. Akal dan nalar kalau digunakan, maka sungguh dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Tapi kadang-kadang manusia ini dikalahkan oleh nafsunya, maka lewat nafsu itulah yang kemudian ukurannya bisa berubah-ubah. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar, sehingga mungkin muncul maju tak gentar membela yang bayar, bukan maju tak gentar membela yang benar. Artinya apa? Itulah ketika nafsu itu menggoda manusia, maka ujungnya hanya satu, iblis hanya ingin teman sebanyak-banyaknya. Namun Allah memberikan kesempatan buat kita manusia untuk senantiasa memperbaiki. Ibarat komputer begitu, dikasih kesempatan untuk direfresh, untuk diperbarui tiap tahun, yaitu di tiap bulan Ramadan. Kemudian tiap saat dengan wudhu, tiap waktu dengan sholat. Dan hari ini pula sholat Jumat ini dalam rangka merefresh dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tapi ingat, itu hanya dosa yang ada hubungannya dengan Allah. Namun dosa yang ada hubungannya dengan manusia tidak akan habis dengan hanya sekedar istighfar, mohon ampun. Karena sesungguhnya di dalam satu riwayat, satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Hadis ini hadis yang ke-4678. Satu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadrun mal muflis, tahukah kalian semua siapakah orang yang pailit, siapakah orang yang bangkrut? Maka kemudian sahabat menjawab, al muflisu fina, orang yang pailit, orang yang bangkrut di antara kami adalah maladir hamalah, orang yang tidak punya uang sama sekali, wala mata, dan tidak punya harta benda sama sekali. Tapi kemudian Rasulullah keburu melanjutkan dengan menjawab, faqala, maka menjawablah Rasulullah, menerangkannya Rasulullah, al muflisu innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah mayyati yaumal qiyamah,
orang yang kelak datang pada hari kiamat bisolatin dengan pahala sholat, wasyamin dengan pahala puasa, wazakatin dengan pahala zakat. Artinya orang-orang ini adalah sholat tidak pernah ditinggalkan, bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun tidak pernah ditinggalkan. Puasa pun bukan hanya puasa yang wajib, yang sunnah pun tidak ditinggalkan. Zakat pun begitu, bukan hanya zakat, sedekah pun tidak pernah ditinggalkan. Tapi apa yang terjadi? Wayati qad satama hadza. Tapi selain dia juga bawa amal ibadah, dia datang dengan mencaci maki sesama. Lidah yang tak bertulang itu mudah dilontarkan hingga orang sakit hati dengan ucapan-ucapannya. Wa qadzafa hadza, suka menyudutkan, menuduh, menghina, menghasut. Wa akala mala hadza, suka makan harta yang diharamkan. Wa safakat dama hadza, suka menumpahkan darah. Wa daraba hadza, dan suka menyakiti, memukul dan lain sebagainya. Fayu'ta hadza min hasanatih, maka pada hari kiamat orang-orang yang ia sakiti, orang-orang yang ia zalimi, orang ini kemudian pada hari kiamat menuntut balas kepada Allah. Apa yang terjadi ketika orang-orang yang dia sakiti menuntut balas? Fayu'ta hadza min hasanatih, maka diambilkan dari pahala kebaikan. Apakah sholat, puasa, zakat? Namun fa'in faniyat, ketika sudah habis hasanatuh, kebaikan-kebaikan dari ibadahnya itu, qabla ayyuqadha ma alaih, sebelum selesai diputuskan atas apa yang ia lakukan, uhidha, maka diambilkan min khotoyahum, maka diambilkan sebagai dosa dan kesalahan dia. Apa yang terjadi? Faturihat alaihi, maka dilemparkanlah dia, summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, barangkali selama 1 tahun banyak tidak kita sadari, tanpa kita ketahui secara nyata maupun tidak nyata, ucapan kita, perilaku kita menyakiti sesama. Maka inilah yang kemudian, jikalau kemudian tidak ada kata halal dari orang yang kita sakiti, maka mereka kelak akan menuntut balas terhadap apa yang kita lakukan. Maka di saat itulah kita akan mengalami kerugian. Makanya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 112 Allah menegaskan illa bihabli minallah wa habli minan nas, yaitu orang yang akan ditimpakan kehinaan dimanapun dia berada, kecuali dia yang memegang teguh tali agama Allah. Berarti secara agama menjadi patokan pedoman hidup untuk melaksanakan apapun yang dilakukan dalam dunia yang sangat sempit ini, yang sangat singkat ini. Tapi juga dia wahab liminan nas, dia juga memegang tali perjanjian dengan manusia. Artinya apa? Senantiasa berbuat baik terhadap sesama. Dan jikalau tidak demikian, maka orang yang ibadahnya juga tidak maksimal, perilakunya juga tidak maksimal, waba'u bighadabi minallah, maka orang-orang ini akan diliputi, akan ditimpakan murka dari Allah dan diliputi kehinaan serta kerendahan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itulah, walaupun kata halal bihalal itu hanya ada di Indonesia, tapi maksud dan tujuan halal bihalal itu adalah halalun, itu adalah menghalalkan perbuatan orang lain yang ketika orang lain itu berbuat salah pada kita, bihalalin, dan sekaligus meminta orang lain yang kita sakit untuk menghalalkan. Dan ini yang disebut dengan musafahah, bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Maka dengan harapan secara ritual berarti vertikal, garis tegak lurus ke atas, kita baik. Secara horizontal artinya horizontal, garis secara horizontal kita baik. Maka jikalau kita sandingkan akan menjadi namanya simbol matematika yang plus. Maka inilah yang disebut dengan ketimbulnya kebaikan, ketenangan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senyampang masih ada kesempatan, nyawa masih jauh di kerongkongan, maka senantiasa bermaaf-maafan. Itu adalah bagian dari perilaku para nabi terdahulu, orang yang tidak
mudah berdendam pada sesama, senantiasa ikhlas dan sabar dalam menjalani hidup ini. Insya Allah akan Allah tempatkan beliau-beliau yang demikian ini berada dalam martabat derajat yang tinggi di samping para nabi, syuhada dan solihin yang Allah ridhai. Maka mudah-mudahan dengan khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar hingga Allah berkenan menyelamatkan hidup dan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian liputan khutbah Jumat di Masjid Nurul Huda RSUD Sidoarjo. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali.